guys, karena di luar lagi hujan, jadi gue pupus harapan untuk berenang ataupun jalan sore di Bandung. Gue mau cerita aja, cerita serem gitu tentang nginep-nginep di hotel sesuai dengan pengalaman pribadi gue. For disclaimer, ini terjadi di bulan Ramadan kemarin, di hari ketiga Ramadan, which is gue tuh memang sempat halangan di hari pertama dan hari kedua, dan hari ketiga tuh baru mulai puasa pertama gue. Dan hotel ini tuh ada di tengah-tengah kota Jakarta Selatan, dan hotelnya juga bagus, hotel bintang 4 gitu. Nah, kejadiannya itu abis sahur kan biasanya kita tidur lagi ya guys ya, terus suami gue tuh berangkat kerja lah. Tapi namanya juga tidur habis sahur tuh enak banget gak sih, kayak lelap banget. Nah itu gue tuh kayak bangunnya tuh siang gitu, bahkan gue tuh kayak nggak sadar dia udah berangkat kerja. Nah setelah dia berangkat kerja, gue tuh kayak rep-repan gitu loh, kayak sleep paralysis gitulah ya. Nah di sana tuh tapi rep-repannya itu kondisinya tuh itu kamar gitu, kamar itu terus mati lampunya, tapi samar-samar gue ngeliat jadi di hotelnya itu ada kayak jendela besar gitu guys, yang menghadap ke jalan Jaksel gitu lah. Nah gue ngedenger ada orang yang lagi nelfon di jendela itu, dan gue melihat orangnya, dimana itu bukan suara suami gue, dan orang itu tuh pakai topi. Tapi suami gue tuh nggak pernah pakai topi, dia bukan tipe orang yang pakai topi gitu kan. Gue awalnya nyangkanya oh itu mungkin suami gue kali ya, ini gue kayaknya halu atau gimana. Tapi tuh kayak badan lu tuh nggak bisa gerak gitu loh, kayak semua tuh kaku, tapi lu tuh melihat pemandangan itu gitu kan. Jadi gue tuh melihat orang itu, makhluk itu lagi kayak nelfon memandang kaca besar ke jalan raya, plus orang itu pakai kacamata. Pas orang itu pakai kacamata, gue tuh baru sadar, dan gue baru kayak ngeh gitu loh, ini bukan laki gue ini, karena orangnya tuh kayak nggak terlalu tinggi, perawakannya tuh nggak kayak laki gue lah gitu kan. Terus ya udah, akhirnya gue tuh baru sadar kalau itu tuh bukan laki gue, dan gue kaget banget dong, itu kayak siapa, tapi gue nggak bisa gerakin diri gue gitu. Nah setelah gue sadar itu bukan dia dan gue nggak bisa gerakin diri gue, akhirnya oh iya ini gue ketindisan sih fix. Karena ya aneh banget gitu kan, gue di sana takut banget. Terus akhirnya gue kayak baca-bacaan, awalnya tuh kayak nggak bisa baca-bacaan gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan bisa lah itu gue baca-bacaan surat-surat pendek gitu lah. Terus gue kayak minta tolong sama nyokap gue dalam hati, kayak aduh mama tolong gitu. Nah terus habis itu setelah gue baca-baca, alhamdulillahnya badan gue tuh bisa dibelokin gitu loh. Jadi kayak posisinya tuh ini jendela, ini kayak pintu masuk gitu kan. Gue tuh lagi madep ke jendela gitu dan melihat pemandangan makhluk tadi kan, yang dia lagi nelfon dari belakang pakai kacamata dan pakai topi gitu. Terus waktu gue baca-baca dan gue udah sadar kalau itu tuh ketindisan, akhirnya gue bisa membalikkan badan gue ke sisi kanan ruangan, jadi ke sisi yang kayak lorong baru masuk di hotel gitu loh. Nah pas gue balik badan ke sana, itu lampu hotel tuh nyala. Jadi pas gue melihat fenomena si makhluk itu di kaca besar itu, si lampu hotel itu mati. Dan pas gue madep ke kanan, itu kayak prep gitu, langsung kayak nyala. Nah di situ awalnya gue masih mikir kalau oh mungkin ini hotelnya yang kayak ada sensor gitu loh guys. Kan ada kan suatu hotel juga yang kayak ada sensornya gitu, kalau misalnya ada orang baru dia nyala lampunya. Tapi itu ternyata hotel itu tuh nggak kayak gitu, karena gue juga udah nginep beberapa kali di hotel itu gitu. Akhirnya dengan kesadaran penuh, gue akhirnya nelfon nyokap gue. For disclaimer juga, nyokap gue tuh yang kayak lumayan bisa yang kayak gitu-gitu lah ya. Gue tuh cerita lah sama nyokap gue detailnya kayak gini, ada cowok aku lihat kayak gini gitu. Terus nyokap gue tuh emang biasa banget lah diceritain kayak gitu sama gue tuh emang kadang sensitif gitu ya sama yang kayak gitu. Terus habis itu nyokap gue bilang, mama gak mau cerita sama kamu, nanti aja pas kamu di luar kamar, kalau bisa kamu pindah kamar aja gitu kan. Digituin gue makin panik dong.
habis gue panik, akhirnya gue telepon laki gue, nangis-nangis tuh karena kayak masih gemeteran gitu loh guys. Gimana sih, kayak kaget, ini tuh bulan puasa, gue kira tuh nggak ada yang kayak begitu-begituan ya. Terus gue nelfon laki gue lah, bilang kejadian itu. Terus dia tuh kantornya juga memang nggak terlalu jauh dari hotel itulah, jadi akhirnya dia balik. Sebelum dia balik, gue nelfon juga resepsionis kan. Gue minta tukar kamar gitu dengan alasan gue pengen pindah ke kamar yang lebih rendah lantainya, dan akhirnya alhamdulillahnya ada. Terus gue beres-beres tuh kamar. Selama beres-beres gue tuh kayak nyetel murotal gitu loh di kamar guys. Terus gue juga sambil nelfon nyokap gue, nih bisa pindah, ya udah pindah aja gitu kan nyokap gue. Terus selama gue beres-beres selain nyetel murotal, gue tuh kayak juga nelfon nyokap gue biar kayak ada suara orang aja gitu, biar gue nggak takut. Nah abis itu akhirnya laki gue ternyata pulang ke kamar. Akhirnya dia bantuin beres-beres juga. Ya udah akhirnya ke bawah nuker kunci. Akhirnya gue pindah ke kamar baru yang memang sesuai dengan request, lantainya lebih rendah dibanding kamar sebelumnya. Ya udah deh, abis itu gue nelfon lagi nyokap gue kan. Terus sebelum laki gue itu kayak balik lagi ke kantor, dia tuh kayak bilang kalau kamu kalau bisa ngaji dulu ya di kamar baru gitu kan. Ya gue kan nurut ya waktu itu. Akhirnya gue ngaji dulu. Habis ngaji gue telepon nyokap gue. Terus nyokap gue cerita lah siapa itu makhluk sebenarnya. Nah makhluk itu tuh katanya tuh kayak dulunya tuh memang manusia yang sering nginep di hotel itu, karena dia tuh kayak sering perjalanan dinas dan nginepnya di hotel itu gitu. Tapi ternyata setelah keluar dari hotel itu beberapa bulan dia sakit. Tapi kayak entah kenapa dia tuh kayak adanya di kamar itu, karena itu adalah kamar terakhir yang dia tempati waktu di hotel itu gitu. Dan dia masih ngerasa kalau dia tuh masih masih hidup dan berkegiatan di sana gitu. Nah gue juga termasuk orang yang agak sensitif kan, katanya gara-gara tulangnya renggang, nggak tau lah pokoknya gue memang termasuk orang yang rada sensitif lah. Terus dia tuh ngeliat ya bisa nih gue digodain gitu kan. Nah lucunya waktu laki gue ada, itu tuh gak kenapa-napa tuh kamar hotel. Pas dia keluar malah jadi creepy itu kamar kan. Ya udah akhirnya dia ngegangguin gue. Terus katanya pas nyokap gue ajak dia ngomong, dia bilang katanya nggak apa, iseng aja sambil senyum gitu. Terus ya udah deh, gue nanya karena sama nyokap gue, mah kok misal ada sih setan di bulan puasa. Ternyata katanya setan tuh tetap ada di bulan puasa untuk menggoda manusia biar gue nggak puasa gitu kan. Gara-gara itu gue panik, gue kayak pengen minum gitu, atau gue jadi pengen jajan atau lapar, self reward gara-gara abis ngeliat dia tuh guys. Itu aja sih mungkin yang bisa gue ceritain. Tapi ada lagi sih, ini kisahnya nyokap gue, tapi mungkin next ya gue ceritain.